Baik, kita hari ini akan melanjutkan pembuatan aplikasi untuk administrasi surat masuk. Ada 4 objek yang sudah kita buat. Yang pertama tabel surat masuk, kemudian query laporan surat masuk. Query ini nanti untuk dasar pembuatan report, yakni R laporan surat masuk. Dan juga untuk input data kita sudah membuat form surat masuk. Nah, surat masuk biasanya muncul apa yang kita sebut dengan disposisi ya. Jadi surat tidak ditujukan langsung kepada pimpinan atau pimpinan itu mengarahkan kepada pimpinan yang lain ya, kepada bawahan yang lain. Maka itu disebut disposisi. Ini khusus untuk surat masuk ya, disposisi itu. Disposisi di sini saya kategorikan sebagai report ya, yang nanti bisa dicetak. Nah, untuk membuat report kita pertama-tama juga harus membuat query. Karena file-file yang kita masukkan dalam report itu tidak semua yang ada di dalam tabel surat masuk. Maka kita membuat query dulu, nanti kita kasih nama query disposisi gitu ya. Terus nanti reportnya R disposisi, supaya kelihatan hubungannya nanti. Oke, kita mulai dari tab create, kemudian kita buat desain dulu query-nya ya. Kita pilih group query. Ya, ada 2 pilihan di sini. Kita pilih query wizard aja ya. Kita akan dituntun di query wizard ini. Oke. New query, tanda tanya ya. Kita pilih yang atas ya, default. Kemudian kita klik OK. Nah, dasar query kita apa? Dasar query kita adalah tabel ya, tabel surat masuk. Meskipun di sini ada query laporan surat masuk, kita pilih aja yang tabel ya. Kita pilih tabel. Kemudian kita pilih nih beberapa item, beberapa field yang perlu kita masukkan nanti dalam query. Yang pertama nomor agenda pasti, tanggal terima surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, pengirim. Ya. Kemudian isi surat tidak apa-apa ya. Kemudian disposisi kepada ya, disposisi kepada. Kemudian dia di unit apa kita masukkan. Yang terakhir adalah isi disposisi. Ya, ada berapa ini? Ada 9 field yang kita tampilkan nanti di query. Kemudian kita klik next ya. Kita klik next. Nah, ini kita kasih nama. Judulnya apa? Ini bukan tabel lagi, tetapi ke query ya ini. Ini kesepakatan kita saja bahwa Q itu adalah query. Kemudian ini kita kasih nama disposisi. Query disposisi. Lalu kita pilih yang atas, defaultnya open the query to view information. Kita klik finish. Nah, ini query. Data yang ada di dalam query ini sudah masuk semuanya. Tetapi ketika nanti kita membuat disposisi kan kita tidak menampilkan semuanya. Kita hanya menampilkan data surat yang akan didisposisikan. Nah, nanti dengan kata kunci ini ya. Dengan kata kunci ini nanti kita mengetikkan ini sebagai kata kunci, baru kemudian nanti bisa dicetak query khusus untuk data ini, surat ini. Ya, kebetulan di sini isi disposisinya belum ada, kita isi dulu ya. Bisa diisi di tabel, bisa diisi di sini ya. Segera ditindaklanjuti, umpamanya gitu ya, isi disposisinya. Oke. Kemudian ini kita close, query-nya sudah selesai. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Oke. Kemudian kita close.
Nah, dari query disposisi tersebut, kita sekarang membuat report, namanya R disposisi. R disposisi. Caranya bagaimana? Kita klik tab create, pilih group report. Nah, ini pilih group report, kemudian pilihlah report wizard. Report wizard. Nah, ada ya. Dasar report kita apa? Queue disposisi ya. Kita pilih queue disposisi karena memang query disposisi kita peruntukkan membuat report atau membuat disposisi. Kemudian data ini sudah kita pilih, maka tidak perlu diubah lagi, sehingga kita tinggal mengklik panah ganda ini ke kanan. Set, gitu. Ya. Kemudian kalau sudah berpindah ke sebelah kanan, kita klik next. Kemudian ini biarkan seperti ini. Apakah Anda akan menggroupingnya, akan membuat grup-grup di data ini? Tidak ya. Kita klik next saja. Apakah kita akan mensortir ya urutan? Tidak. Kita klik next. Kemudian kita pilih ini kolumnar atau tabular. Kalau tabular itu munculnya nanti seperti laporan biasa tabel. Ya. Kita pilih yang kolumnar ya. Kita pilih kolumnar. Bentuknya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian ini what title do you want? Nah, ini Q-nya kita ganti saja menjadi R. Report maksudnya gitu ya. Report disposisi. That's all the information the wizard needs to create your report. Oke, do you want to preview? Ya, kita preview aja langsung ya. Nah, previewnya nanti kan seperti ini. Ini nomor agenda sekian, nomor agenda sekian. Tapi ini nanti muncul semua ya. Ini muncul semua. Ini di satu halaman ada berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Padahal kita nanti hanya ingin mencetak yang bagian ini saja. Bagian ini salah satu saja. Ya, maka nanti kita tampilkan salah satu saja. Nah, bagaimana cara menampilkan salah satu itu, sedangkan yang lain-lain tidak? Nah, nanti kita akan memanggilnya dengan nomor agenda. Nomor agenda ini ya. Ini akan kita panggil dengan parameter ini. Nomor agenda. Ini untuk sementara sudah jadi R disposisinya. Nah, kita close dulu. Kita akan melakukan pengaturan pada query. Ya, query-nya kita beri parameter ya. Kita beri parameter supaya nanti ada kotak dialog yang isinya itu untuk mengetikkan nomor agenda ini sebagai kata kunci. Ini kita close ya. Oke, kemudian kita masuk ke query lagi. Kita masuk ke query. Kita masuk ke query. Kalau query kita buka kan seperti ini tampilannya. Nah, nanti kita hanya akan memilih salah satu saja dari sini. Maka kita masuk ke design view ya. Design view, boleh juga design view dibuka dari sini. Design view. Kita pilih design view. Nah, tampilan design view dari query seperti ini. Kita bisa mengedit, bisa menambah file-filenya dari sini juga ya. Oke, nanti akan saya ajarkan bagaimana menambah file-file yang ada di sini, terutama untuk laporan surat masuk di sini ya. Tapi untuk query, disposisi, ini sudah lengkap saya kira. Nah, ini perhatikan, ini pada kriteria, ini kan kita akan mencetak berdasarkan nomor agenda ya, nomor agenda tertentu. Maka pada kriteria ini
Jangan keliru ya, jangan keliru masukkannya di sini ya. Kita masukkannya di sini, kita beri kurung ya. Kurungnya kurung kotak ya. Kurung kotak. Apa namanya? Kurung kotak. Kurung kan ada 3 macam ya. Ini kita ketik sembarang ini ketiknya. Silahkan pilih, bukan pilih tapi ketik ya, ketik nomor agenda. Kemudian kurung tutup. Oke, saya beri gambaran kurung tutupnya yang seperti ini supaya jelas. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Silahkan ketik nomor agenda, jangan keliru. Jangan menggunakan kurung biasa atau kurung kurawal, tidak bisa ya. Maka harus seperti ini ketiknya. Oke, kemudian kita coba jalankan. Apakah kriteria ini sudah bisa berfungsi? Nah, nyobanya dari mana kita? Ya, dari sini. Ini kan ada tab desain, kita pilih yang run. Berarti nanti hanya memunculkan satu saja. Satu data saja. Kita klik run. Nah, di sini enter parameter value. Nah, ini silahkan ketik nomor agenda. Kemudian kita ketikkan nomor agendanya yang akan kita cetak untuk disposisi 2021, contohnya ya sini 0001. 001. Kalau data ini ada, maka nanti ditampilkan satu data, tapi kalau tidak ada berarti kosong. Misalkan ini kita isi dengan 11 gitu ya. Kalau 11 mungkin ada ya. 100 misalkan ya. Ini kemudian tidak ada, maka di sini kosong. Oke. Tapi kalau kita pakai yang 2021 0001 ini ada. Kita klik oke. Nah, ini datanya muncul yang tadi kita isi dengan disposisinya. Ini untuk contoh nanti pembuatan disposisi. Dengan demikian kita sudah berhasil mengatur disposisi ini agar menampilkan data tertentu saja. Oke, kemudian ini kita simpan, lalu kita close. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang report? Karena report tadi dasarnya adalah query disposisi, maka ketika kita buka report ini, secara otomatis juga report ini kita buka ya, klik. Nah, memunculkan parameter yang harus kita ketik. 2021 0001. Kita klik oke. Nah, kita lihat sekarang yang muncul hanyalah data dengan nomor agenda 2021 0001. Nah, sekarang kita akan edit ini ya untuk menjadi sebuah disposisi. Kemarin saya sudah berbagi ya gambar disposisinya seperti apa. Sebentar. Gambar disposisi seperti apa ya kemarin ya. Saya lihat lagi ya gambar disposisinya. Oke, saya akan berbagi yang gambar disposisi ya. Ini saya stop dulu. Nah, ini ya. Ini gambar disposisi. Contoh ya. Lembar disposisi. Ini kop biasa ya. Ini kop biasa. Kemudian surat dari pengirimnya siapa, nomor suratnya, tanggal surat, perihal. Kemudian tanggal terima, nomor agenda, disposisi kepada. Lalu isi disposisinya seperti apa. Oke. Seperti ini tampilannya ya. Ini kita stop share, kita lanjutkan ke akses kita. Ya. Nah,
Ini kita edit, kita beri header, cop, kemudian kita atur ini ya. Kemudian di sini juga nanti kita kasih tanda tangan ya. Pemberi disposisi kepada pemberi disposisi siapa. Oke, kita masuk ke design view ya. Report tapi design view. Nah, tampilannya seperti ini. Kita atur di sini. Ini untuk judulnya ya. Disposisi. Ini kita tempatkan di sini di tengah-tengah ya. Kita hanya akan menggunakan separuh dari separuh kuarto ya. 4 dibagi 2 gitu ya. Hanya cukup untuk menampilkan ini saja supaya irit kertas. Kemudian kita kasih logo. Logo berarti insert logo. Kita pilih logonya yang ada di picture. Ada di bawah. Nah, ini logonya. Masukkan di sini ke logonya seperti ini. Bisa kita resize. Berbeda dengan kalau form ya, kita masukkan logo biasanya lalu ada muncul label di sini jadi satu ya. Tapi kalau ini terpisah ya. Kemudian kita masukkan lagi label untuk nama lembaga kita. Nama lembaga kita. Asmi Santa Maria Yogyakarta. Atau diperpanjang juga boleh. Manajemen dalam kurung Asmi Santa Maria Yogyakarta. Itu ya. Ini kita atur sedemikian rupa sehingga tampilannya baik. Ukurannya disesuaikan. Fontnya berapa ya ini? 14 ya, coba kita perbesar. Karena ini crop ya harus besar ya. Oke. Apakah ini harus di tengah? Ya. Diserahkan kepada masing-masing. Kita geser ke bawah. Kemudian kita kasih alamat di sini. Masih dengan desain. Kita klik label. Kita kasihkan alamatnya di sini. Jalan Bener 14 nomornya itu ya. Yogyakarta, telepon 0274 nomornya sekian sekian sekian. Surel Asmi Maria @gmail namanya gitu ya. Contoh aja ya. Ini kecil ya mestinya. Ini kecil saja. Tapi nggak apa ya, nggak apa-apa. Kemudian ini kita kasihkan supaya sejajar seperti ini. Nah, logonya kita sesuaikan ukurannya. Disposisi. Ini masih bisa kita turunkan dikit. Kemudian kita blok ya. Oke, sudah. Nah, ini untuk headernya sudah cukup seperti ini saja. Oh ya, ini jangan warna ya. Kalau bisa ini warnanya putih saja ya. Warna latarnya putih, toh hanya untuk dicetak. Kemudian fontnya diberi warna hitam. Hitam. Oke, disposisi. Kemudian ini kita pilah-pilah ya. Ini kita pilah-pilah. Yang pertama apa tadi ya? Pengirim ya. Kita geser saja. Semuanya kita geser dulu. Pengirim. Taruh di atas. Setelah pengirim apa ya? Tanggal terima surat. Oh, tadi tabrakannya ini ya. Kita turunkan yang ini ya. Kita turunkan. Tanggal terima surat.
Terus nomor surat. Ini nomor surat. Ini kita geser. Oke, nomor agenda, tanggal surat. Oke. Kemudian ini kita geser juga ke atas. Ini diatur sedemikian rupa sehingga menjadi 3 kelompok bolehlah. Ini kita atur satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok gitu ya. Ini kita pilih supaya perataannya sama. Kita klik arrange, space, equalnya vertikal. Nah, sama ya caranya. Kemudian ini kita pilih juga agar equal vertikal. Tapi apakah bisa disamakan dengan yang atas ya? Kemudian ini kita atur juga equalnya vertikal. Oke, kalau ini kurang besar ini kita turunkan. Ya, kemudian kita atur equalnya ya. Equal vertikal. Oke, ini dan ini apakah sudah imbang? Belum ya, ternyata belum imbang. Oke. Ya, oke lah, kita anggap seperti itu ya. Kemudian ini kita edit ya, pengirim siapa, tanggal terima surat. Ini kita ganti diterima tanggal titik 2 boleh ya. Kemudian di sini pengirim ini juga titik 2, nomor surat titik 2, ini nomor agenda titik 2, tanggal surat titik 2, perihal. Nanti kalau terbolak-balik ini di sini atau di sini nanti kita sesuaikan ya. Saya lupa tadi formatnya. Disposisi kepada. Ini orang yang diberi disposisi, dia di bagian apa? Kemudian isi disposisinya apa? Isi disposisi. Nah, untuk isi disposisi ini kita perbesar ya. Khusus untuk isi disposisi kita perbesar. Nah, seperti ini. Karena mungkin bisa panjang ya isi disposisi. Lalu kita preview ya. Kita lihat tampilannya, report view-nya. Nah, ini masih harus ketik. Seperti ini. Tapi ada data di sini tanggal ini rata kanan, yang angka-angka ini rata kanan. Maka nanti ini kita buat rata kiri ya. Kita masuk ke desain lagi. Untuk yang diterima tanggal, ini kan rata kanan. Nah, supaya rata kiri sama dengan yang pengirim, ini kita double klik untuk memunculkan property sheet di sini. Dipilih kemudian ini formatnya, format, kemudian text align. Nah, di sini ada text align, ini general. Kita pilih yang left. Oke. Tanpa harus pindah dari sini, ini biarkan. Kemudian kita klik yang langsung nomor agenda ya. Langsung nomor agenda kita klik. Ini masih sama. Kita pilih left. Yang tanggal surat juga kita pilih left. Oke, kita lihat. Kita preview sekarang. Nah, ini sudah rata kiri semua. Oke. Kemudian supaya ini ada tanggal, ada halaman, ini tidak kita perlukan ya. Ini ada di footer, maka nanti kita hapus.
Kita masuk ke desain, yang footernya ini kita hapus ya. Page-nya juga kita hapus, kemudian ini kita perkecil saja. Oke, kemudian kita berikan spasi di bawah sini ya untuk penanda tangan ya, direktur umpamanya ya. Tuh, kita tambahkan saja di sini. Oh, kita kasih tanggal ya. Yogyakarta, koma. Tanggalnya bagaimana nih? Tanggalnya apakah kita ketik manual atau tanggal sekarang? Ini kita klik dulu di luar. Nanti tanggalnya kita susulkan. Kita kasih di sini direktur. Direktur. Kemudian di bawahnya di sini nama direktur. Oke, nama direktur. Ini diatur. Nah, kita kasih tanggalnya. Tanggal sebenarnya sudah ada ya, insert date ya. Insert date. Tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang ini insert date. Date and time sekarang. Boleh juga menggunakan now tadi ya. Oke, kita pilihkan insert date and time ini ya. Kalau tidak mau ngasih tanggal sendiri ya. Nah, tapi konsekuensinya disposisi ini kita buat hari ini langsung kita berikan. Ya, sehingga tanggalnya sekarang. Kalau nyetaknya besok berarti tanggalnya besok. Kita klik date and time. Nah, kita pilih yang ini 4 November versinya seperti ini. Kemudian waktunya tidak perlu. Nah, nanti tampilannya 4 November seperti ini. Kita klik OK. Munculnya di mana? Nah, munculnya tidak ada di sini. Ternyata munculnya ada di atas. Nah, ini kita klik. Kita tarik saja ke bawah. Sebentar, kita tarik ke sini. Nah, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Lalu kita ukurannya nih. Ukurannya ya diusahakan sama dengan garis atasnya. Apakah ini sudah muncul? Kita lihat, kita preview. Masih ketik nomor agenda. 4 November. Oh, ternyata rata kanan. Maka ini supaya mepet dengan Yogyakarta, kita buat rata kiri. Formatnya sama ya. Rata kiri itu. Properti. Kemudian text align, ini kita buat left. Nah, sudah. Ketinggiannya ini kita atur, ini dan ini, supaya ukurannya sama. Kita pilih space-nya to shortest, kita pilih yang to shortest saja ya, to shortest. Oke, saya pikir ini sudah. Kemudian kita preview lagi. 2021. Andai kan tidak mau menampilkan ini juga tidak apa-apa kok. Nah, Yogyakarta 4 November sudah betul ya. Kita masuk ke desain lagi. Ini font secara keseluruhan kita kasih warna yang hitam ya. Oke, kita kasih warna hitam supaya jelas ya. Kemudian kita akan kasihkan kotak-kotak di sini ya. Kita kasih kotak-kotak untuk membedakan ya. Kita kasih kotak, ini kita kotak, ini kotak. Caranya bagaimana untuk menambahkan kotak? Kita masuk ke desain. Kemudian pilih yang ada di sini. Ini kotak. Kotak dulu, baru kemudian garis ya. Ini kotak. Kita kotak dari sini ya. Di kira-kira ini. Kotak. Bentuknya garis juga tidak apa-apa. Garis sampai ini ya. Oh, nutup ya. Nutup teks yang ada di bawahnya. Maka ini kita send to back. Klik kanan. Position. Send to back. Ya. Nah, kalau sudah muncul di sini, kemudian untuk yang bawah kita kopikan. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Tutup lagi.
kita posisikan, send to back. Kita geser ya. Kita geser. Nah, kita sambungkan seperti ini boleh. Kemudian yang bawahnya kita perbesar. Kemudian yang paling bawah juga kita kasih kotak karena ini disposisi ya. Ini disposisi. Bolehlah ini kita turunkan. Agar kita beri spasi yang renggang untuk membedakan dengan data yang ada di atasnya. Ini kita copy lagi, Ctrl-C, Ctrl-V. Kita masukkan di sini. Posisinya kita send to back. Kemudian ini kita sambungkan dengan garis yang di atasnya aja. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat sekarang previewnya seperti apa. 2021-0001. Nah, tampilan disposisinya seperti ini, ya, ada kotaknya. Kotaknya. Kalau misalkan mau ini bersebelahan di sini juga boleh ya. Jadi ini kan pengirim, terima tanggal, nomor surat, kemudian nomor agendanya kita taruh di sini bersebelahan juga boleh. Lalu disposisi kepada ini juga boleh, bebas ya, bebas saja. Kemudian ini biasanya pada disposisi ini ada sendiri, kotak tersendiri, ya boleh saja. Misalkan Anda bikin kotak sendiri untuk disposisi boleh. Oke, ini sudah selesai. Kita mau mendesain apa? Kita atur lagi boleh ya. Kita atur lagi misalkan tapi kalau lihat disposisi biasanya seperti ini. Oh, isi disposisi itu di bagian tersendiri. Isi disposisi di bagian tersendiri. Ini kita geser dulu saja. Ini nanti khusus untuk isi disposisi ya. Oke, ini kita geser. Terus yang ini kita jadikan satu aja. Terus isi disposisi sendiri sini. Nah, ini isi disposisi sendiri. Isi disposisi titik 2. Boleh tidak ditaruh di bawahnya isi disposisi? Boleh juga ya. Misalkan tidak di sini juga boleh. Atau kalau ini kotaknya kita tampilkan, boleh enggak nih? Isi disposisi kotaknya kita tampilkan. Kita tampilkan, bisa saja ya. Ini ada kotak ini kan, supaya kelihatan kotaknya. Ini border ya, border untuk textbook ini boleh. Kita double klik. Kita pilih border style. Ini kan border stylenya kan transparan. Ini kita pilih warna ya solid namanya. Kita pilih warna solid. Nah, kita lihat. Nah, kalau solid seperti ini. Tapi supaya tidak tabrakan dengan garis bawahnya, kotak ini kita jadikan satu aja kotaknya. Digeser. Nah, yang atas juga. Nah, sehingga nanti tampilannya ini kita perlebar juga. Oke. Kita lihat, kita preview 2021-0001. Nah, ini ya, isi disposisi segera tindak lanjuti. Sama direktur tanda tangan.
Oke, atau mau variasi yang lain juga boleh. Pak, ini tidak di kotak-kotak bagaimana, tapi garis saja di sini. Garis-garis, kemudian yang di kotak ini khusus yang isi disposisi. Silahkan ya, boleh. Atau mau ini kita bordernya, yang kita kasih kotak itu ini. Kita kasih kotak semuanya, gitu ya. Bisa. Ini disposisi tipe yang pertama ya, jadi Anda boleh membuat isi disposisi yang tipe berikutnya. Gitu ya. Kan ini R disposisi 1, R disposisi 2 boleh untuk variasi. Oke ya. Ini kita lihat dari layout. Oh, ini titik 2-nya memang belum ada ya. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang akan bertanya. Bagaimana dengan tanda tangan di sini? Kalau Anda punya tanda tangan yang digital ya, file maksudnya, Anda bisa masukkan ke sini. Sehingga tanda tangannya ini tetap di sini sifatnya. Kita masuk ke design view. Ya, untuk menyisipkan tanggal di sini ya. Menyisipkannya dari mana? Dari desain. Oke. Desain, kemudian pilih insert image. Insert image, kita browse saja. Kita browse yang isinya tanda tangan. Saya ambilkan contoh tanda tangan ya. Misalkan ini tanda tangan saya. Nah, tanda tangan saya. Taruh di sini. Oke. Tanda tangannya seperti itu. Kemudian ini supaya tidak menutup, ini kita buat transparan. Kita munculkan property sheet. Back style di sini, back style-nya kan normal. Ini kita ganti dengan transparan saja. Oh, keliru tadi kliknya ya, keliru ya. Background border style. Oh, ini aja. Supaya tidak menutup yang ini, maka yang ini kita send to back aja. Ini send to back. Nah, ini. Send to back. Kita preview ya. Kita preview. Ini kita biarkan, nggak usah. Nah, timeline-nya jadi seperti ini. Paraf direkturnya sudah tampil seperti ini. Mengapa data yang ada di sini tidak muncul? Ya, karena tadi saya tidak mengisikan parameter. Oke. Sekarang tinggal modifikasi mana baiknya ya. Dan ini diupayakan muncul setengah halaman saja. Nah, setengah halaman dari halaman kuarto sehingga kita cetak bisa menggunakan kertas separuh saja. Kita cek ya, kita cek dengan apa? Dengan print preview ya. Dengan print preview. Print preview. Nah ini kalau kita cetak seperti ini, separuh, oke, nanti masih bisa kita rapatkan lagi ya ini. Yang bagian sini kita rapatkan ke atas, sehingga nanti munculnya hanya separuh. Oke, sehingga nanti kertas yang sebaliknya bisa untuk mencetak yang lain lagi. Ini untuk print preview. Oke. Nah, misalkan kita variasi ya, ini disposisi yang pertama ya. Ini disposisi yang pertama, kita akan bikin variasi yang lain ya. Ini kita close. Ini juga kita close. Ya. Kita akan mengcopy ini ya. Mengcopy disposisi ini. Ini kita copy. Kita paste. Ini R disposisi, misalkan ini kita R disposisi 2 gitu ya. Nah, dia baca datanya sama. 2021-001. Oke, kita akan membuat versi yang lain.
versi yang lain supaya tampak penuh gitu ya. Penuh kanan kiri, oke. Kita masuk ke design view. Ini sebelah kanan ini masih utuh ya sebenarnya. Nah, bisa kita gunakan ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus supaya tidak mengganggu. Ini kita perkecil. Khusus yang ini kita perkecil. Sekian. Cukup nggak ya? Misalkan separuh gitu ya. Sehingga kita bisa masukkan data yang ada di sini. Oke, nomor agenda. Misalkan ya. Misalkan ini kita taruh di sini. Oke. Terus yang perihal juga kita taruh di sini. Ini kita kecilkan perihal. Misalkan ya, ini. Ini kita bisa buat sama ya ukurannya, orange, space to whitish ya. Oke, sama. Ini juga space to whitish ya. Kemudian jaraknya ini kita atur. Ini kita jadikan standar. Kita tempatkan. Align-nya kita pilih bottom ya. Oke. Nah, kalau ini kan sudah sama, sedangkan yang ini belum. Maka yang ini kita atur lagi supaya equal vertikal. Nah, oke. Terus kemudian ini baru kita bikin seperti ini. Itu namanya disposisi ya. Bisa sedikit bebas gitu ya. Disposisi kepada ini bisa kita pindahkan. Oh, bisa begini, bisa begini. Ini variasi saja. Kemudian yang ini bisa kita geser ke sini. Bisa kita geser ke bawah. Tapi ini kan nggak bisa ya. Maka ini harus dipisahkan dari induknya. Nah, bisa nggak? Ini kita pisahkan. Tidak mau dipisahkan ya. Biasanya di sini ada remove layout ya. Oke, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ini gini aja. Ini kita buat rata tengah. Ini juga rata tengah. Nah, khusus yang ada di sini ini, yang ini kita hapus saja yang isi disposisi, kemudian kita pindahkan nanti di atas. Ini kita cut coba ya. Kita cut, kemudian kita paste lagi. Nah, kalau paste, sudah paste, letaknya di sini bisa. Jadi khusus untuk isi disposisi ini agak panjang ya. Isi disposisi. Nah, isi disposisinya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kita lihat tampilannya seperti apa ya. 2021-0001. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini yang kurang bagus ya. Ini yang kurang bagus. Oke, bisa kita buat seperti ini juga nanti. Oke. Ini kita buat seperti ini ya. Bagus nggak kalau dibuat seperti ini? Sampai mana tuh di sini ya. Kita cut, kemudian kita paste ya. Kita paste lagi. Nah, akan muncul di sini. Ini kita letakkan di
tapi nggak bagus ya kelihatannya ya. Mestinya ya hanya seperti ini ya. Terus yang ini sebelah kanan saja. Ini unit gunakan salah satu saja supaya tidak terlalu panjang ya, sesuai dengan lembaga Anda kerja nanti. Oke, ini kita geser ke atas. Ya. Kemudian yang ini juga kita bisa atur. Ini kita geser ke atas sehingga bisa irit tempat ya. Oke, kemudian garisnya kita taruh di sini saja. Ini garisnya kita pilih garis saja ya, garisnya kita taruh di sini. Terus bagian atas ini juga kita kasih garis ya. Ini kita turunkan dikit. Kemudian kita kasih garis juga. Ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita pindahkan ke atas. Ya. Kemudian yang khusus yang ini kita kasih bordernya, ini kita atur. Dan textbook ya. Ini background-nya, oh sorry, border style-nya solid. Oh sudah, ini border, ini sudah solid ya. Ini tinggal diposisikan aja, disposisi kepada. Oke. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini tampilannya sederhana. Kalau ini ingin kita pisahkan, bisa juga dikasih garis di sini ya. Garis. Kita kasih garis ya di sini, di tengah-tengah sini, boleh. Ini kreativitas kita saja ya. Kita kasih garis, mudah-mudahan tidak terlalu baik. Ya, sudah nyambung. Kita preview lagi. Seperti ini. Sini ada garisnya, kok di sini tidak ada garisnya ya, jadi lucu ya. Boleh, ya, boleh ditambahkan. Ini tinggal kita copy paste. Paste lagi untuk yang sebelah kanannya. Ingat, yang ini nanti nabrak. Maka ini diperpanjang ya. Oke, mestinya pakai kotak saja. Baik ya. Kotak gitu ya. Kalau ini nanti kalau putus akan kelihatan. Kita print preview ya. 2021-0001. Nah, tampilannya seperti ini. Ini separuh ya. Boleh ya. Oke, kita close. Ini R disposisi yang dua ya, jadi ini untuk variasi. Kalau yang pertama seperti ini kan. Nah, seperti ini. Diserahkan ke masing-masing nanti formatnya seperti apa. Apakah mengikuti format yang tadi saya berikan, yang saya tampilkan tadi, atau pakai yang lainnya. Ada banyak beredar
macam-macam format disposisi di internet. Silahkan Anda mencarinya. Oke ya. Demikian ini pembuatan query untuk disposisi dan report untuk disposisi.